Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ila al-ayah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah. Banyak nikmat yang sudah kita rasakan puluhan tahun yang lalu, yang sedang dan insya Allah yang akan datang, Allah akan masih memberikan nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, kiranya tersurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak perjuangan beliau yang tadinya sebelum beliau lahir jahiliyah, di antaranya tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, waktu kita pergunakan dalam rangka tafaqquh fiddin. Ada peringatan Nabi, kalaulah satu daerah, satu wilayah, satu kelurahan misalnya tidak ada yang tafaqquh fiddin, maka seluruh warganya itu berdosa. Tidak ada misalnya yang bisa melaksanakan jenazah, maka satu tempat itu semuanya berdosa. Walaupun itu fardu kifayah, memang untuk orang banyak, Pak. Antara orang banyak itu kalau tidak ada yang mampu untuk itu, Masya Allah. Satu saat, na'udzubillah min zalik, kita bermohon berlindung kepada Allah jangan terjadi penyelenggaraan jenazah itu satu saat ngupah seluruhnya, mandi, apa nih, nyolatkan, nguburkan. Alhamdulillah daerah kita masih ada yang mampu untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekedar mengingatkan kita semua bahwa hidup kita di dunia ini bukanlah buat selama-lamanya. Satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut akal logika kita, hidup yang sebentar di dunia ini kita kejar mati-matian. Padahal sekitar 100 tahun atau lebih, ada para nabi Allah sampai 1000. Kehidupan di akhirat kekal. Yang bahagia tentu kekal di dalam surga. Wah, yang paling kecewa tentu kekal di dalam neraka. Kamu di dalam itu, Masya Allah. Saya punya teman lama di lembaga, Pak. Wah, katanya bukan main.
Kalau mak itulah raso neraka gitu. Oh, saya katakan lo masih makan nasi gitu. Masih linjuk ikan sekali-sekali makan, ayam sekali-sekali. Di neraka itu nak minta daging sapi goreng, tahu-tahu busuk dia neraka. Jadi kita sangat sederhana. Ciri orang yang terlalu cinta dengan dunia ini, ada cirinya Pak, ada tanda-tandanya. Orang cinta dengan dunia ini kapan belum mati belum, malah kumutakasun hatta zultumul makobir, belum masuk kubur belum. Lah masuk kubur kan masih ada keluarga ahli warisnya mengelola harta. Lah perlu ndak ada lagi untuk si mayat, semuanya untuk ahli waris. Padahal tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dikuburkan si mayat itu selesaikan urusan utang-utangnya. Belum kubur Pak sebenarnya. Tapi kita tidak etis. Terus sebelum kubur lah, hal utang utang. Apalagi diselesaikan, ada zakat yang dikeluarkan dari harta yang ada. Baik saudara-saudara sekalian, mencintai dunia ini boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu. Kan ada kalimat terlalu ada ya, tidak boleh. Mencintai dunia ini hal-hal yang wajar. Orang kepingin kaya satu hal yang normal. Tapi jarang orang yang kepingin miskin, Pak ya, jarang. Aku nak miskin, baik, jarang. Dan ada sahabat Nabi mau menjadi orang yang miskin tapi taat kepada Allah. Jadikanlah saya ya Allah orang yang sedikit dalam artian bermacam-macam maknanya. Ada yang sedikit kecintaan terhadap dunia melebihi cintanya terhadap akhirat. Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama cirinya itu sibuk urusan dunia, lupa akhirat. Wah, ini ciri orang cinta dunia itu terlalu sibuk dengan dunia ini, sementara akhirat tidak dipedulikan. Kehidupan akhirat itu melebihi proses kehidupan di dunia ini. Dunia boleh dicari dengan catatan halalan wa thayyiban, halal lagi baik. Tidak seluruhnya serampangan, tidak seluruhnya dikerjakan. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang boleh. Tentu bagi kita seorang yang beriman berupaya semaksimal mungkin yang halal lagi baik, malah lagi baik, halalan thayyibah, halal lagi baik. Ada yang halal tapi tidak baik menurut mungkin kondisi dia, kesehatan dia. Lupa akhirat. Apa ciri lupa akhirat itu? Ibadahnya tinggal. Sholat dia nggak menteng saja Pak, ditinggalkan. Dan tidak ada beban saja. Padahal ketika sholat tidak dilaksanakan berarti dia numpuk-numpuk dosa, numpuk-numpuk kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin banyak dia meninggalkan itu, tentu makin banyak balasan yang akan Allah berikan kepadanya, siksaan api neraka. Yang kedua, orang yang terlalu cinta dengan dunia ini, saya katakan tadi, menghalalkan segala cara. Yang penting duitnya banyak. Lihatlah di negara kita ini,
Ada pepatah si Roma Irama itu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kita salut kalau ada orang yang beriman kaya, Pak, salut kita. Salutnya itu ya iman tadi kan perlu yang halal, perlu yang baik. Sementara yang halal yang baik dia cari, mendapat limpahan harta. Kita doakan orang yang beriman, orang yang taat beribadah kepada Allah memiliki amanah harta diberikan kepadanya. Melalui harta itu mudah-mudahan dia bisa memperbaiki kondisi Islam, kondisi ajaran Islam ke depan. Kita dapat sejarah bahwa dulu dan masih ada juga sekarang, orang-orang yang punya harta mengeluarkan sebagian rezekinya untuk kepentingan ajaran Islam kita, maka Islam akan berkembang. Contohnya saja masjid kita ini tadinya dari kayu, tadinya pakai tanggo ke atas dengan kayu. Dengan adanya orang yang berduit, punya uang, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi megah kayak gini. Kalau tidak ada orang yang kaya, susah mau membangun fasilitas keagamaan kita. Jadi mencari harta dengan segala cara itu adalah ciri orang yang terlalu cinta dengan dunia ini. Yang penting duitnya dapat, kagak urusan. Pada urusan itu kagak akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita sampaikan bahwa nanti belum kemana-mana, belum pacana masuk surga, belum masuk neraka kalau belum selesai. Ada yang ngomong bagus kalau gitu Pak, belum masuk ke neraka, berarti kita belum mendapat siksa. Wah, itu pemikiran yang salah. Pikiran yang benar bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama harta dari mana dan kemana kita manfaatkan. Makin banyak harta tentu makin banyak pertanyaan, makin dikit harta tentu dikit pertanyaan. Yang bagus tentu banyak harta dipertanyakan adalah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada infaknya, ada sedekahnya, ada zakatnya, ada umrohnya, ada hajinya dan lain sebagainya, dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat surat Al-Baqarah ayat 188, Allah memperingatkan jangan gara-gara harta dan jangan gara-gara anak kamu lupa ingat kepada Allah. Lupa gara-gara harta, gara-gara anak, orang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencari harta segala cara. Yang ketiga, lupa kepada Allah. Nah ini kan ada sekarang slogan Pak, kemudian ya ada beberapa lupa. Nah, lupa kepada Allah, lupa kepada waktu, lupa kepada mengeluarkan sebagian harta. Banyak lupa itu. Tidak ya? Tentu harapan kita Allah, janganlah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau menciptakan kita. Allah menciptakan kita kok kita lupa terhadap manusia. Ada bantuan pisang goreng, terima kasih. Ada aku dengar terima kasih ya dengan yang ngantar tadi. Padahal pisangnya 2 ekor, cuman harganya berapa itu? Paling 100.000 2 ekor itu. Saya dengar terima kasih ya. Tidak sampai 50.000, makasih sekali. Yang Allah berikan kepada kita miliar jumlahnya, ngapa lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernah saya membaca tulisan apa Pak, para ilmuwan kita, kalau tidak dinilai pemberian Allah kepada kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak sampai, triliunan, bukan miliaran harganya, triliunan.
Terbukti Pak nilainya tinggi itu setelah orang sakit. Masya Allah. Dengan adanya BPJS nih Pak, sakit dikit berobat, sakit dikit berobat, kurap dikit berobat, panau dikit berobat. Sehingga tempat berobat itu ya Allah, astagfirullah. Kita yang ke sana misalnya ngantar, alhamdulillah ya Allah, saya sehat ya Allah. Wih, sehat itu bukan main harganya, bukan harganya yang harus kita balas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan, tapi syukurnya. Syukurnya yang harus kita manfaatkan. Dengan jadi orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada Allah. Kita teringat ketika orang yang sudah merasakan kekurangan kesehatan apapun yang dia miliki, dia akan jual Pak. Yang penting saya sehat. Rumah akan saya jual, kebun parah jual, sawit jual, segala dijual. Yang dia mau sehat, mau berobat kemana-mana. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu jangan lupalah, kata Imam Ghazali, laksanakan saja perintah Allah, tinggalkan larangannya, itu udah lumayan best, the best, yang bagus. Perintah kan tidak banyak. Perintah khusus saja sholat, puasa, zakat, haji. Khusus. Itu setelah kita amati tidak terlalu berat. Mulai dari haji tidak terlalu berat Pak. Walaupun orang sekarang katakan, kok mahalnya 49,8 juta. Giliran jual rumah di pinggir jalan yang daerah Tapepingin itu 1,6 M. 2 miliar. 2 miliar dikeluarkan cuma 50 juta lebih kurang. Ada ya? Berapa itu? Kami tidak punya ya. Kalau tidak punya kan bukan istitoah. Istitoah itu kan Pak pertama punya uang untuk ke sana. Punya duit. Kalau tidak ada duit tidak baca Pak. Jauh Mekah itu. Berenang di laut itu berapa bulan tuh Pak? Tidak pakai pesawat. Tidak pakai kapal laut. Biaya memang. Kita di sini makan sana makan juga. Kalau di sana puasa terus lain ceritanya. Jadi kalau dinilai dengan uang yang kita miliki, kalau katakan kecil salah Pak. Itu urusan dunia, mana ada mobil 50 juta. Ada mobil 50 juta itu berapa Pak? Yang bobrok-bobrok ya. Ini bakal mobil kita di surga nanti. Al-hajj mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Masya Allah. Maaf Pak, maaf bukan kita banding-bandingkan duitnya. 50 juta macam masuk surga. Ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kita melaksanakan perintah Allah. Ayo, apa yang sudah kita laksanakan pertahankan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping untuk kita di akhir dunia ini bermanfaat ibadah itu. Pada sholat misalnya dapat ketenangan batin. Serius Pak. Saya punya drama dulu bertanya dengan orang Australia. Pernah berkunjung ke Bukit Tinggi. Kebetulan saya ada di situ. Mister, excuse me. Maaf Tuan. Saya mau tanya. Oh yes. What for you coming here? Untuk apa kamu ke Bukit Tinggi ini? Lupa jawabannya, untuk beli selop ceklek katanya. Sendal kayu juga. Alas pucuknya karet. Ceklek ya.
Bayangkan Pak, dari Australia dia senang beli seleb kayu tuh. Padahal di situ banyak merek-merek sendal School, merek sendal yang bagus-bagus. Tapi dia senang banyak gitu Pak. Senang. Dan saya punya kawan Pak, tiap malam mancing terus. Pak saya tanya, kok mancing terus Pak? Jawabnya, kamu tidak tahu senang saya jut gitu lah. Itu yang senang. Hah? Padahal modalnya itu Pak besar Pak. Besar modal mancing tuh. Dari sini, dari tempatnya itu kadang bermotor, kadang bermobil. Sembakonya itu ada nasi, ada gorengan, ada rokok, ada segala macam. Besar modalnya. Nasib tidak bagus, perahunya terguling. Sembako makanan habis galau, ikan tidak dapat. Balik ke rumah dimarah istrinya. Senang jut-jutnya itu nah. Jut-jutnya itu senang. Orang yang beriman sholat senang, alhamdulillah sudah sholat pelong rasanya pelong Pak, pelong tidak ada. Ya Allah. Padahal subuh cuma 2 rakaat. Ditambah dengan sujud tilawah, paling 10 menit. Sampai. Katakanlah setengah jam Pak. Orang sholat di Mekah, di Madinah itu kan lama. Tapi lama-lama kayak gitu Pak, malah ada yang nangis. Teko imam nangis. Giliran masuk neraka itu nangis Pak. Amman ladzina fasaku nar, kata nyebut neraka itu nangis. Tanya Pak itu. Seduh-seduh dia nyebut neraka itu. Saking kengerinya siksaan neraka. Daerah kita nyebut neraka tuh malah terima kasih ya. Amman ladzina fasaku fama'wahumun nar. Allah. Pade apa neraka itu tuh? Neraka. Makanya wong baca Quran itu kita yang jawab harus sesuai dengan apa yang dibaca. Ketika masuk surga bolehlah ya. Man ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Alhamdulillah ya Allah. Ada ya. Tapi giliran wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Nauzubillah min zalik ya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Yang keempat ciri orang cinta dengan dunia ini adalah bakhil, kikir, medit, kisit. Ini orang bawa map, takut dia. Oh map, assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena bapak, omong bapak hati ya, ayah hati ya, tidur ya. Jangan diganggu. Oh map, belum tentu nak menyarukan kita, mensengsarakan kita, membahagiakan kita kan. Tidak usah banyak tanya dari mana bapak, ini proposal. Tidak usah banyak tanya, junjuklah berapa adanya. Anggap 100, anggap 100, 200. Ya? Kenapa susah nih? Assalamualaikum ya ditolaknya. Assalamualaikum. Detik. Tidak ada. Aduh. Bakhil, kikir. Saya salut Pak, ada orang yang memang baik hati, di samping punya uang, di samping punya harta, baik hati Pak, salut saya Pak. Saya sering membaca Pak di WA kita tuh Pak Antoni untuk masjid kita yang di apa itu yang di Gang Nangkut Pak. Alhamdulillah dapat wakaf 16 juta sekaligus 16 juta. Wah bagus. Berikutnya alhamdulillah dapat bantuan 25 juta dari hamba Allah. Wah bagus. Ada yang memang untuk di jalan Allah itu dia tidak banyak pikir-pikir. Harta ada pula kan kecuali duit tidak ganti lain cerita ya. Cuman Pak nak aku bawa kabau 20 juta dapat sehari bersusah. Itu memang ada kriterianya. Bagi malaikat tidak bisa ditanya. Hei malaikat Allah, menurut Allah
Tidak usah tanya bapak itu, memang dia tidak punya dem. Tapi ketika tidak punya dia taat kepada Allah, ngebut pula masuk surga pak, ngebut cus ngebut. Apa nak ditanya? Mobil apa sekarang pak, mobil itu yang ojek itu, yang paling murah meriah apa tuh? Kalau standby Pak Bedanil itu. Ya, murah. Naik itu ngojek 5.000, 10.000, selesai. Jadi harta yang Allah berikan kepada kita sebenarnya Allah percaya kepada seseorang itu supaya dia sugih, kaya. Kekayaannya itu dia tidak bahil, tidak kikir. Yang terakhir, orang yang terlalu cinta terhadap dunia ini adalah nantiasa dia memburu segala sesuatu dengan cara yang kehendak hatinya. Padahal hidup kita ini kan ada tantanannya, ada aturan. Ada aturan. Kita lihat manusia ini lebih patuh kepada aturan manusia ketimbang aturan Allah Subhanahu wa taala. Mana bukti Pak? Sekarang saya sudah ada foto memoto motor, memoto mobil. Kapan nak lewat foto di situ tuh, wih, sih pakai, foto tuh. Lampu merah Pak, enggak Pak? Ada yang berani-berani lewat ada, tapi 90% berhenti dia, lebih patuh lampu merah ketimbang lampu perintah Allah. Perintah Allah sholat misalnya ya, kita lagi kita nak puasa, lebih patuh kepada aturan manusia. Kita lebih patuh pada aturan Allah sebenarnya, bukan sebenarnya, seharusnya harus patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Gimana aturan Allah melalui ajaran Islam kita ini? Mudah-mudahan Bapak kita tidak termasuk golongan orang yang terlalu cinta dengan dunia ini. Sebab dunia ini akan kita tinggalkan buat selama-lamanya. Sekali inilah hidup di dunia ini, tidak ngulang lagi. Hidup berikutnya lain lagi kehidupan kita. Kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat itu nanti akan lama selama-lamanya. Ada dalam Islam firqah itu yang mengatakan kok khalidina fiha, di dalam surga apa bedanya dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala? Oh beda. Yang kekal dalam surga itu Allah yang ngekalkannya, yang kekal dalam neraka Allah yang ngekalkannya. Yang Allah dia kekal selama-lamanya dan tidak ada orang yang ngekalkan Allah kecuali dirinya sendiri. Wal awwalu wal akhiru. Allah yang paling awal dan tidak ada akhirnya. Yang manusia ada awal dan ada akhir. Mudah-mudahan mari kita bersama-sama mohon kepada Allah kiranya kehidupan kita di dunia ini akan lebih baik dan lebih baik lagi, lebih best lagi ketika hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.